Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titu selaku dosen pengampu mata kuliah lingkungan bisnis dan manajemen serta teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 9 tentang merancang organisasi yang adaptif. Pada kesempatan ini, kami akan membahas bagaimana organisasi dapat dirancang agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Kayla Sabita Islamia, Eldon Bennett Kumara, Christian Dimas Febrian, Juliani Ripkana Pitupulu, Najwa Kanaya Hindarto, Dewinta Trisna Putri, dan Salma Maulida Tri. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi sentralisasi dan desentralisasi dalam merancang organisasi yang adaptif. Sentralisasi adalah sistem pengambilan keputusan yang dipusatkan pada pimpinan atau manajemen tingkat atas. Dalam organisasi yang tersentralisasi, bawahan biasanya hanya menjalankan instruksi dari atasan. Model ini cocok jika organisasi membutuhkan kontrol yang kuat, keputusan yang seragam, dan pengawasan yang ketat. Desentralisasi adalah sistem pengambilan keputusan yang dibagi atau diberikan kepada unit, divisi, cabang, atau manajer tingkat bawah. Dalam organisasi yang terdesentralisasi, setiap bagian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai kondisi yang dihadapi. Model ini cocok untuk organisasi yang ingin cepat beradaptasi, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Jadi, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sentralisasi dan desentralisasi. Di sini ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, yaitu ada perubahan dan ketidakpastian lingkungan yang lebih besar biasanya dikaitkan dengan desentralisasi. Yang kedua, jumlah sentralisasi atau desentralisasi harus sesuai dengan strategi perusahaan. Dan yang terakhir adalah pada masa krisis atau saat di ujung tanduk, wewenang dapat dipegang dengan sentralisasi pada jabatan atas. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai konsep dasar departementalisasi. Departementalisasi merupakan bagian penting dalam fungsi pengorganisasian, yaitu proses menyusun struktur organisasi secara sistematis agar pekerjaan dapat berjalan lebih terarah. Dalam praktiknya, departementalisasi tidak hanya sekedar membagi pekerjaan, tetapi juga mengelompokkan aktivitas, tugas, serta individu yang memiliki kesamaan fungsi ke dalam satu unit kerja formal. Konsep ini merupakan lanjutan dari spesialisasi kerja. Jika spesialisasi memecah pekerjaan menjadi bagian kecil agar lebih efisien, maka departementalisasi berfungsi untuk menyatukan kembali bagian-bagian tersebut agar tetap terkoordinasi dengan baik. Dengan begitu, setiap bagian tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi juga terhubung dalam satu sistem organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari tumpang tindih tugas, memperjelas tanggung jawab, serta mempermudah koordinasi kerja antar bagian. Melanjutkan dari konsep sebelumnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai berbagai bentuk departementalisasi yang umum digunakan dalam organisasi. Pertama, departementalisasi fungsional, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan kesamaan fungsi atau keahlian, seperti keuangan, pemasaran, dan produksi. Bentuk ini biasanya digunakan untuk memudahkan pengawasan dan meningkatkan keahlian spesifik. Lalu yang kedua ada departementalisasi divisional yang didasarkan pada output organisasi, misalnya berdasarkan produk, wilayah geografis, atau jenis pelanggan. Struktur ini lebih fleksibel karena menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Lalu yang ketiga ada departementalisasi proses, yaitu pengelompokan berdasarkan tahapan kerja atau alur produksi yang berurutan, sehingga cocok untuk kegiatan operasional. Lalu yang keempat, ada struktur matriks yang menggabungkan fungsi dan proyek sehingga karyawan dapat bekerja lintas departemen dan lebih dinamis. Dan yang terakhir ada komit, yaitu kelompok yang terdiri dari berbagai bidang untuk membantu pengambilan keputusan secara bersama. Setelah mengetahui bentuk-bentuk departementalisasi, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Yang pertama ada strategi organisasi.
karena struktur yang dibentuk harus mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Jika strategi berubah, biasanya struktur juga perlu disesuaikan. Lalu yang kedua ada teknologi dan ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar dan menggunakan teknologi yang kompleks cenderung membutuhkan struktur yang lebih terorganisasi dan rinci. Lalu yang ketiga ada sumber daya manusia. Karena kualitas, keterampilan, dan kemampuan komunikasi karyawan sangat mempengaruhi kelancaran koordinasi kerja. Jika ketiga faktor ini selaras, maka departementalisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan struktur fungsional. Nah, pendekatan struktur fungsional itu metode pengorganisasian perusahaan dengan mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi atau keahlian yang sejenis, seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan pemasaran. Nah, struktur ini itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi melalui spesialisasi kerja. Adapun kelebihannya meliputi penggunaan sumber daya yang lebih efisien, mendorong pengembangan keterampilan yang lebih mendalam, serta memudahkan pengendalian oleh manajemen puncak. Namun, terdapat beberapa kekurangan, seperti kurangnya komunikasi antar departemen, respon yang relatif lebih lambat terhadap perubahan dan inovasi, serta proses pengambilan keputusan yang terpusat sehingga cenderung lebih lambat. Nah, dengan demikian, struktur fungsional efektif untuk meningkatkan efisiensi, tetapi memerlukan koordinasi yang baik agar tidak menghambat kinerja organisasi. Kemudian ada pendekatan struktur divisional. Struktur divisional sendiri merupakan rancangan organisasi di mana perusahaan dipecah menjadi beberapa unit atau divisi yang bersifat semi-otonom. Setiap divisi biasanya memiliki kendali penuh atas fungsi operasionalnya sendiri. Dalam pendekatan ini, setiap divisi beroperasi sebagai pusat laba yang bertanggung jawab langsung atas kinerja, pendapatan, dan pengeluarannya sendiri. Terdapat 3 jenis-jenis struktur divisional. Yang pertama ada berdasarkan produk atau product division. Jadi organisasi dibagi berdasarkan jenis produk atau layanan yang dihasilkan. Misalnya perusahaan elektronik itu memiliki divisi smartphone, divisi televisi, divisi peralatan rumah tangga, dan divisi lain-lain. Kemudian yang kedua ada berdasarkan geografis atau geographic division. Jadi organisasi dibagi berdasarkan wilayah operasional. Ini umum digunakan oleh perusahaan yang multinasional. Contohnya itu divisi Asia Pasifik, divisi Eropa, divisi Amerika Utara, divisi Amerika Selatan, divisi Asia Tenggara. Yang terakhir ada berdasarkan pelanggan atau customer division. Jadi organisasi dibagi berdasarkan jenis atau segmen pelanggan yang dilayani. Misalnya bank komersial membaginya menjadi divisi perbankan retail, divisi koperasi, dan divisi UMKM. Struktur divisional sendiri terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama ada responsif dan fleksibel. Keputusan dapat diambil lebih cepat oleh pimpinan divisi tanpa harus menunggu persetujuan panjang dari kantor pusat. Yang kedua ada akuntabilitas yang jelas. Ini sangat mudah melacak divisi mana yang menguntungkan dan mana yang merugi, karena setiap divisi itu memiliki pusat laba tersendiri. Yang terakhir ada fokus yang kuat. Jadi setiap divisi itu dapat menyesuaikan strategi mereka secara spesifik untuk produk, wilayah, atau pelanggan mereka tanpa terganggu urusan divisi lain. Untuk kekurangannya sendiri terdapat 3, yaitu pertama, duplikasi sumber daya. Jadi biaya operasional menjadi lebih tinggi karena setiap divisi memiliki departemen fungsionalnya masing-masing. Terus yang kedua ada persaingan internal, karena saking ada banyaknya divisi, maka divisi-divisi di dalam satu perusahaan itu yang sama bisa jadi atau bisa saja saling bersaing, ya kan, memperebutkan anggaran atau fasilitas dari kantor pusat. Yang terakhir itu kurangnya keseragaman. Kebijakan atau standar kualitas bisa berbeda-beda antara divisi satu dengan yang lainnya jika tidak diawasi ketat oleh pusat.
Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan matriks. Pendekatan matriks itu sendiri adalah sebuah struktur organisasi yang menggabungkan rantai perintah fungsional dan divisional secara bersamaan untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi sumber daya. Ciri utamanya itu adalah wewenang ganda, di mana seorang pegawai melapor kepada dua atasan sekaligus, yaitu manajer fungsional dan manajer produk atau divisi, sehingga menuntut kemampuan komunikasi tinggi dari pegawai dan keterampilan negosiasi yang kuat dari para manajer matriks. Di puncak struktur, pemimpin tertinggi atau top leader berperan menjaga keseimbangan wewenang dan menengahi sebuah konflik. Meski menawarkan sebuah fleksibilitas, struktur ini menghadirkan tantangan berupa potensi konflik otoritas dan beban koordinasi yang berat, sehingga keberhasilannya bergantung pada kejelasan peran, kualitas kepemimpinan, dan budaya komunikasi yang terbuka. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan tim. Jadi di sini tuh ada kelebihannya nih. Kenapa banyak perusahaan itu beralih ke struktur tim? Karena di model ini itu meruntuhkan sekat antara departemen dan komunikasi ini itu jadi lebih lancar ya, karena pengambilan keputusan dilakukan bersama. Oke, di sini ada yang A, yaitu kelebihannya untuk menghilangkan kesulitan dengan komunikasi dan pengambilan keputusan. Lalu ada untuk menghilangkan hambatan-hambatan antara departemen operasi, lalu untuk peningkatan moral, dan ada juga rasa ketertiban dan identifikasi lebih besar. Lalu juga kelebihannya itu untuk peningkatan antusiasme ya untuk bekerja, dan juga ada untuk peningkatan mutu dan kecepatan pengambilan keputusan. Lalu di sini juga ada kerugian nih dari struktur organisasi tim. Namun struktur tim itu punya sisi sulitnya ya. Jadi masalah utama biasanya ada pada manajemen waktu. Yang pertama di konflik loyalitas antara anggota. Lalu ada di waktu yang dihabiskan untuk meeting terlalu banyak, dan juga efektivitas penggunaan waktu tergantung pada kualitas hubungan internasional, dinamika kelompok, dan manajemen tim. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan jaringan virtual. Pendekatan ini adalah sebuah model organisasi ketika kantor pusat yang kecil mengordinasikan berbagai fungsi yang besar, seperti manufaktur, akuntansi, dan juga desain yang dialihdayakan kepada mitra spesialis di berbagai lokasi melalui sebuah platform digital, termasuk di dalamnya yaitu pendekatan modular. Model ini memungkinkan perusahaan beroperasi secara fleksibel tanpa harus memiliki aset tetap yang besar, sekaligus memberikan keunggulan kompetitif di pasar global. Namun, tantangan utamanya adalah kurangnya pengawasan secara langsung, ketergantungan tinggi pada pihak eksternal, dan juga resiko kebocoran informasi, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan mitra, kontrak yang jelas, dan juga koordinasi digital yang andal. Lalu pada slide ini saya akan membahas mengenai rekayasa ulang atau yang sering kita sebut sebagai reengineering. Reengineering adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada perancangan ulang proses bisnis secara menyeluruh untuk mencapai peningkatan kinerja yang signifikan, baik dari segi efisiensi, kecepatan, maupun kualitas. Artinya, organisasi tidak hanya melakukan perbaikan kecil, tetapi benar-benar mengevaluasi dan mengganti proses lama dengan cara kerja baru yang lebih efektif. Pendekatan ini sering digunakan ketika sistem yang ada sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan lingkungan bisnis. Fokus utama reengineering meliputi proses kerja, perubahan yang menyeluruh, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai bentuk pendukung utama. Dengan penerapan yang tepat, organisasi dapat bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Untuk memahami lebih dalam, reengineering memiliki beberapa pilar utama. Yang pertama ada pilar fundamental, yaitu mempertanyakan kembali alasan suatu proses dilakukan, sehingga organisasi tidak hanya mengikuti kebiasaan lama tanpa evaluasi. Lalu yang kedua ada pilar radikal, yang menekankan perubahan dari akar atau secara mendasar, bukan hanya perbaikan kecil yang bersifat sementara. Dan yang ketiga ada pilar dramatis, yaitu menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan, bukan perubahan yang biasa-biasa saja. Yang keempat ada pilar proses,
yang berfokus pada alur kerja secara keseluruhan, bukan hanya pada fungsi atau bagian tertentu saja. Dengan memahami dan menerapkan keempat pilar ini, organisasi dapat melakukan perubahan yang lebih terarah dan mampu meningkatkan kinerja secara optimal. Lalu pada kesempatan ini juga kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 10 yang berjudul Mengelola Perubahan dan Inovasi. Materi ini akan membahas pentingnya perubahan dalam organisasi serta bagaimana inovasi berperan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing. Selanjutnya kami akan memaparkan materi secara lebih rinci. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai inovasi dan tempat kerja yang berubah-ubah. Jadi di ekonomi pengetahuan itu adalah inovasi adalah mata uang baru. Sekarang pusat ekonomi dunia sudah bergeser. Perusahaan itu tidak lagi bersaing di level produksi teknis saja, tapi di level kreativitas dan imajinasi. Di negara maju, nilai sebuah perusahaan itu ditentukan oleh seberapa inovatif mereka ya, bukan sekedar seberapa banyak mereka bisa memproduksi barang. Dan untuk pendekatannya sendiri ada pendekatan yang namanya pendekatan ambidextrous ya. Jadi agar sukses, organisasi itu harus bersifat ambidextrous, yang artinya perusahaan itu harus bisa melakukan dua hal sekaligus. Menciptakan ide atau yang biasa kita sebut eksplorasi dan menjalankan sistem atau eksekusinya ya. Jadi kita tuh butuh keseimbangan antara kebebasan dan kedisiplinan. Nah, di sini ada struktur fleksibilitas dan struktur kaku ya atau terstandarisasi ya. Jadi di sini tuh untuk mewujudkan itu kita tuh butuh dua mesin yang berbeda. Ya, yang pertama di struktur fleksibilitas. Jadi ini itu untuk tim kreatif. Mereka tuh butuh kebebasan tanpa birokrasi ya yang rumit agar ide-ide itu segera bisa muncul. Lalu di struktur kaku atau terstandarisasi, nah ini tuh untuk implementasi ya. Setelah ada ide bagus, kita itu butuh standar dan aturan yang jelas supaya ide tersebut itu bisa dieksekusi secara nyata, efisien dan menguntungkan. Selanjutnya ada mengubah hal-hal tertentu, produk dan teknologi baru. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama ada eksplorasi atau pencarian ide dan peluang. Nah, eksplorasi sendiri adalah tahap awal dari inovasi. Ini adalah proses di mana organisasi atau individu secara aktif mencari ide-ide, mengidentifikasi masalah pelanggan yang belum terpecahkan, dan memantau perkembangan teknologi terbaru. Untuk contoh eksplorasi sendiri, yang pertama ada riset dan pengembangan, kemudian yang kedua ada pemikiran desain, dan yang ketiga ada prototipe cepat. Selanjutnya ada kerjasama atau kolaborasi lintas batas. Kerjasama itu diperlukan untuk menggabungkan berbagai keahlian yang spesifik. Contoh kerjasama sendiri, ya ini yang pertama ada tim lintas fungsi atau cross-functional teams. Yang kedua ada inovasi terbuka atau open innovation. Yang terakhir ada kemitraan strategis dan joint venture. Selanjutnya, yang terakhir juga poin ketiga ada kewirausahaan atau komersialisasi dan keberanian mengambil risiko. Nah, tahap kewirausahaan adalah tentang bagaimana membawa hasil eksplorasi dan kerjasama tersebut ke pasar, menanggung risiko, dan menciptakan nilai ekonomi. Untuk contoh kewirausahaan sendiri, yang pertama udah jelas tadi komersialisasi, yang kedua ada intrapreneurship, yang terakhir adalah manajemen risiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengubah orang-orang dan budaya melalui pelatihan dan pengembangan organisasi. Pelatihan dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan karyawan. Melalui pelatihan, karyawan dapat memahami cara kerja baru, penggunaan teknologi baru serta strategi menghadapi perubahan. Sementara itu, pengembangan membantu karyawan agar memiliki pola pikir yang lebih kreatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan organisasi di masa depan. Pengembangan organisasi adalah upaya untuk memperbaiki cara kerja organisasi secara menyeluruh. Tujuannya agar hubungan antar individu, kerjasama tim, komunikasi, dan budaya kerjasama menjadi lebih baik.
Dalam mengelola perubahan dan inovasi, pengembangan organisasi penting karena dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung ide baru, terbuka terhadap masukan, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan. Jadi pada slide ini saya akan membahas tentang melaksanakan perubahan. Jadi melaksanakan perubahan yaitu tahap akhir dalam proses perubahan organisasi. Di tahap ini semua ide atau rencana yang sudah dibuat harus benar-benar diterapkan agar bisa memberikan manfaat nyata. Karena tanpa implementasi perubahan tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, perubahan perlu dilakukan karena adanya kesenjangan kinerja atau performance gap, yaitu perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Jika organisasi tidak melakukan perubahan, maka beresiko tertinggal dan tidak berkembang. Selanjutnya, dalam proses perubahan sering muncul penolakan dari anggota organisasi. Nah, penolakan ini wajar karena beberapa alasan. Pertama, ada kepentingan pribadi, yaitu rasa takut kehilangan posisi atau keuntungan. Kedua, kurangnya pemahaman dan kepercayaan, sehingga muncul keraguan apakah perubahan itu akan berhasil atau tidak. Ketiga itu ada ketidakpastian karena adanya rasa takut terhadap hal baru. Dan yang terakhir, perbedaan tujuan atau penilaian, sehingga tidak semua pihak sejalan dengan arah perubahan. Jadi dalam melaksanakan perubahan, penting bagi organisasi untuk tidak hanya fokus pada rencana, tetapi juga mengelola penolakan agar perubahan bisa berjalan dengan efektif. Jadi materi terakhir pada bab 10 ini adalah analisis tumpuan bidang. Nah, analisis tumpuan bidang atau force field analysis berasal dari karya Kurt Lewin yang menyatakan bahwa perubahan merupakan hasil dari kompetisi antara kekuatan penggerak dan kekuatan penahan. Berikut adalah taktik-taktik pelaksanaan pada analisis tumpuan bidang. Yang pertama ada komunikasi dan edukasi. Yang kedua ada partisipasi, yang ketiga ada negosiasi, yang keempat ada paksaan, dan yang terakhir ada dukungan manajemen puncak. Cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.